Hai listeners, welcome back to Rumah Setan, rangkuman Misteri Alam Gaib by Seven dan Tania. Kita kali ini beda banget ya dengan episode-episode kemarin yang udah tayang, karena kita nggak cuma audionya doang tapi kita visualnya. Makanya teman-teman bisa ngeliat kita lagi di mobilnya Kak Karel ya, yang orangnya di sini dan bersama produser kita juga. Iya, produser kita yang megang kamera. Kepotong tuh palanya. Foto aja. Oke, hari ini mau ngapain sih? Hari ini mungkin kita bakal cerita-cerita kali ya di mobil sambil ini momennya juga pas banget lagi hujan. Jadi kita akan menceritakan beberapa cerita-cerita horor yang mungkin listeners mungkin belum pada tahu atau pernah denger gitu. Nah, yang lebih spesial dari episode kita kali ini, kita bakal cerita horor yang diambil dari negara. Mau pilih negara apa kan? Yang lagi rame apa? Squid Game? Oh, Korea. Iya. Korea. My love. Oh, suka Korea juga? Gue suka banget Korea. Yes. Kayak Korea tuh sangat-sangat budayanya oke banget gitu. Tapi lu harus tahu juga, apa? karena di balik indahnya dunia entertainment Korea, makanan Korea, Korea tuh banyak tempat-tempat yang serem loh. Banyak tempat yang serem. Iya. Berarti nggak beda tipis sama Jepang ya? Jepang kan juga kayak gitu kan? Nah, bener. Jadi kayak walaupun mereka indah dan juga modern, tetap ada tempat-tempat yang destinasinya itu sebenarnya serem. Tapi kayak lu tahu itu nggak di Jepang hutan Akigahara? Yang hutan tahu yang bunuh diri ya? Nah, tahu, gitu. tahu. Nah, ternyata di Korea itu juga banyak juga tempat-tempat Banyak juga tempat kayak gitu. Nah, karena lu udah tahu nih, lu udah mau share nggak tempat-tempat yang serem di Korea? Ada sih, ini gue punya cerita. Jadi kalau di Korea itu mungkin listener di sini juga sering banget dengar ada namanya Pulau Jeju, yang dimana banyak entah itu turis dari luar negara atau kayak dari luar negeri selain Korea gitu ya. Mereka biasanya tuh berlibur ke Korea tuh pasti ngunjungin si Jeju ini. Dan juga dari segi apa namanya? Banyak dijadiin tempat masyarakat lokalnya pun juga kalau misalnya mereka liburan biasanya pasti ke Jeju, karena Jeju tuh bener-bener kayak pulau yang super indah dan bisa disebut kalau nggak salah mereka nyebut itu kayak bagaikan surga gitu karena sebagus itu. Tapi balik lagi nih ya, karena dengan kebagusannya itu di balik itu tuh ada cerita yang bener-bener serem dan deep banget sih. Emang kenapa? Kan itu pulaunya indah banget. Tapi ternyata tuh di balik itu bener-bener menurut gue dark banget karena di tahun 1940-an ya, ini kalau nggak salah ya, mungkin bisa dicek juga ya listeners. Jadi pas tahun 1940-an itu pemerintah Korea itu membantai 10% dari penduduknya. Pokoknya benar-benar dibantai untuk memberantas komunis-komunis yang ada di sana. I see. Pokoknya dibantainya benar-benar parah banget sampai mereka tuh banyak bergentayangan gitu lah. Jadi kayak di Pulau Jeju tuh banyak hantu yang dari korban itu. Iya benar. Jadi kayak mereka tuh nyebut hantunya tuh kalau nggak salah Mogushi. Iya. Jadi kayak hantunya tuh basah. Mereka tuh gentayangannya di goa-goa, terus di pantai, pokoknya yang air-air gitu kayak danau. Jadi hantunya tuh bentukannya tuh basah, terus tangannya tuh panjang banget gitu. Nih mungkin hantunya bisa Yes. takut. Kata lo, mereka bisa ini nggak? Berenang nggak?
Kan itu di Pulau Jeju. Kayaknya bisa deh. Bisa. Makanya banyak banget nih kayak kejadian misal kecelakaan atau tenggelam di lautannya gitu. Nah, kenapa apa ya, bisa dibilang tuh kayak ada mitosnya tersendiri gitu, kayak mungkin ada dari dampak dari hantu-hantu yang gentayangan ini gitu. Oke, gue juga ada sih. Kalau apa? Oke, jadi gue tuh mau share tentang ini sih sebenarnya kayaknya setiap negara ada. Tapi yang bikin serem itu karena rumah sakitnya tuh, ini tentang rumah sakit by the way. Jadi di salah satu daerah di Korea namanya rumah sakit Gongjidam di Sinde. Nah, itu ada cerita di mana dulu ini agak mirip-mirip juga pas zaman-zaman penjajahan gitu. Nah, Elisanes bisa lihat di tahun 1950-an. Nah, jadi tuh memang ada rumah sakit yang khusus untuk merawat para tentara-tentara. Nah, kan lo tahu ya kalau misalnya lagi perang itu kan tentara tuh mereka udah capek fisik, capek mental juga dong. Jadi depresi. Nah, yang bikin ini serem selain untuk merawat tentara-tentara yang depresi ini rumah sakitnya lokasinya di tengah hutan. Hah? Di tengah hutan kan? Bener-bener di tengah hutan, dan secara akses ke sana gimana? Iya, maksudnya kalau jadi satpam atau jadi suster itu kalau mau ke kantin jauh ya, harus keluar dari hutan dulu gitu. Nah, yang lebih serem lagi ternyata di tahun 1996 itu udah hampir mungkin kayak udah hampir 20 tahun ya, udah 20 tahun yang beroperasi, tiba-tiba katanya rumah sakitnya ditutup. Dan rumor yang beredar di masyarakat dan cukup dipercayai orang-orang Korea di sana, katanya rumah sakit ini itu dokternya itu bunuh diri dan juga dia jadi gila. Nah, jadi udah dokternya gila, merawat pasien yang udah juga gila, terus mungkin masih beroperasi juga, jadinya sistem kesehatannya juga kita nggak tahu tuh aman atau enggak. Akhirnya banyak korban-korban yang korban-korban dari si perawatan dokter ini, dan akhirnya dokternya juga bunuh diri, yang akhirnya membuat rumah sakitnya ini ditutup gitu, dan menjadi salah satu tempat angker dan menjadi salah satu tempat destinasi favorit untuk orang-orang Korea kalau mau ke tempat horor kayak Hutan Akigahara yang di Jepang itu. Mirip-mirip berarti ya sama yang di Jepang ya? Iya, bener banget, parah. Wow. Tapi emang kalau udah ngomongin dari segi dunia penjajahan tuh belum nggak ada habisnya sih, karena kayak itu berdampak banget sama kehidupan sekarang, kayak yang tadi yang dari yang Jeju tadi kan pada gentayangan karena sebagainya macamnya gitu. Berarti serem banget ya. Ternyata Korea tuh nggak cuma aktor-aktornya yang ganteng. Terus juga apa sih, film-film yang bagus, industri budaya-budaya juga yang oke. Ternyata nggak jauh beda sama Indonesia yang punya cerita kelam dan juga misteri-misteri horornya tuh juga banyak ya. Berarti lu bayangin kalau misalnya lu jadi ini nih kru drakor nih, terus di tempat yang kayak di Pulau Jeju, lu pikir indah gitu ya, malam-malam terus nemu apa, Molgushi iya, bahaya juga ya gitu. Oh ya, makanya juga beberapa film horor di Korea tuh bagus-bagus nggak sih? Kayak kemarin tuh ada Exuma ya. Menurut gue tuh keren banget karena kayak ya budaya Korea dapet, terus ternyata bener-bener itu kan zaman penjajahan juga kan. Itu kayak banyak banget gila. Mungkin cerita yang terakhir tadi gue agak takut ya. By the way, listeners, kita sebenarnya nggak tahu hari ini mau ngapain, tapi kita jalan-jalan aja bersama tim kita. Lagi hujan juga. Nggak mau kemana ibu produser? Nanti dong, surprise. Oh, surprise. Jadi kita nggak tahu ya sudah mau dibawa kemana ya hari ini. Oke, stay tune terus ya. Mungkin stay tune terus. Nah, karena tadi kita udah ceritain soal cerita-cerita horor di Korea, jadi kurang afdol kalau misalnya kita belum nyicipin makanan-makanan yang berbau-berbau Korea. Biar gitu. lebih berasa ya, lebih berasa ya, ceritanya. Gitu. Sekarang kita di mana? Juga deh. Kita ada di Tangerang City Mall, tepatnya di K3Mart, teman-teman. Nah, tapi sebelum cerita, kita jelasin dulu. Ini kita apa sih makanan yang di depan kita? Oh, di depan kita ini ada ini apa ya? Start dari minuman dulu ya. Tadinya minuman apa? Oh, ini ada Milk Kiss. Rasa peach. Kayaknya kakak udah tau? Aku tuh Chilsong. Ini sebenarnya kayak dupe-nya Sprite, tapi dia versi Korea. Oh, aku belum tahu sih. Aku belum pernah cobain. Ya, terus ini juga ada gimbap ya, gimbapnya tuna mayo, terus ada odeng. Ini yang sering banget muncul di Lawson di mana-mana lah ya sebenarnya, tapi ini emang Korea banget gitu. Ya, kita mungkin langsung makan aja kali ya. Dan kita juga punya cerita lagi nih soal yang berbau-bau Korea.
Nah, ini tadi kan kita ngebahas tempat-tempat yang horor. Yang pertama tadi mulai dari pulau, terus tadi ke rumah sakit. Rumah sakit ya yang ada di tengah yang hutan terakhir itu. ini pas banget nggak sih? Pas Ini kita banget lagi makan di mana? karena kita lagi makan, kita ngebahas restoran terkenal di Korea, cukup terkenal di Korea yang udah berdiri bertahun-tahun dan beratus-ratus tahun yang lalu gitu. Ini terkenal banget gitu. Namanya enggak lupa gua. Oke, namanya Nulbong. Jadi restoran tertua, bukan tertua juga sih, ya lumayan tua lah di Korea yang cukup terkenal banget karena cerita misteriusnya yang kental banget gitu. Emang apa yang bikin restorannya tuh kok serem banget? Jadi restoran ini tuh udah lama banget berdiri dan yang punya itu tuh membunuh istrinya sendiri sebelum dia ngebunuh dirinya sendiri. Nah, jadi dia ngebunuh istrinya dulu, baru dia ngebunuh diri sendiri. Ngebunuh itu kenapa? Karena katanya si pemiliknya ini tuh sedih banget karena anak putri satu-satunya itu tuh meninggal dengan kecelakaan yang super duper tragis gitu. Jadi dia karena kayak gitu ya restorannya jadi horor banget gitu. Dan kalau nggak salah juga sih dia tuh pernah ngejual restorannya. Restoran ini dijual terus udah ada yang beli dan ternyata si pemilik yang barunya pun juga dihantuin gitu. Makanya berulang-ulang terus. Jadi kayak gila banget deh. Tapi pemilik yang keduanya tuh apa sampai sekarang masih berjalan dengan pemilik yang kedua ini atau kayak dijual lagi? Dijual lagi setelah aku. Jadi kayak mereka tuh nggak bertahan lama gitu kan. Misalnya nih, Kak Sevin punya restoran, terus dibeli nih sama aku. Dan dibeli sama aku cuma setahun atau 2 tahun, abis itu udah dijual lagi karena saking nggak betahnya gitu. Arwahnya di situ ya? Iya, arwahnya nggak. Karena emang di Gentayangan itu banget-bangetan sih dari segi apa ya, kayak misalnya dia nyuci piring. Pokoknya setiap karyawan-karyawannya, iya banyak penampakan juga. Terus para pekerja-pekerjanya juga dihantuin. Bahkan pemiliknya pun sampai bener-bener gila banget gitu loh karena se-horror itu. Nah, kalau gitu mereka jual odeng juga nggak ya di restoran? Nah itu gue kurang tahu ya. Masa setan ngadon nih? Agaknya. Nah, tapi kan ini berhubung tempatnya emang juga Korea banget. Dari tadi gue denger banyak banget lagu-lagu K-pop dan nuansanya itu beneran Korean, mulai dari poster drama Korea, terus juga ada poster banyak idol K-pop juga ya. Gue penasaran nih, kalau itu tadi kan tempat-tempat horor. Sekarang menurut lo di entertainment Korea sendiri banyak hal-hal yang serem nggak? Ada nggak? Oh, Kamu ada? Ada. Aku dengar cerita. kalau gitu langsung aja langsung di aja. langsung ikut Nes. Ini kamu baca apa gimana, Nes? Kamu baca Iya, atau? gimana? Aku sih sempat nonton video YouTube-nya gitu. Oh. Jadi sempat viral. Ini kamu cerita sambil ada mic-nya ya? Ini nggak cerita. Musik aja. Oke. Oke, Nah. silakan cerita. Oke, ini ada produser kita ya guys. Kalau teman-teman, kayak jadi ceritanya itu di salah satu akun YouTube itu sempat diposting kalau misalnya Lisa tuh cerita. Jadi di YG Entertainment itu ternyata asramanya serem banget, tahu nggak? Asrama tempat mereka tinggal gitu. Iya. Oke. Ya jadi di situ tuh ternyata asramanya serem banget sampai Lisa tuh pernah ngalamin satu kejadian di mana saat itu dia lagi main HP di kamarnya Jisoo. Lagi berduaan aja terus Jisunya tuh lagi ke kamar mandi. Oke. Nah pas Jisunya balik, si Lisa ini notice kalau misalnya si pintu kamar Rose agak terbuka sedikit. Oke. Terus dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau Rose itu keluar ke ruang tamu. Nah ngeliat itu si Lisanya jadi manggil dong kayak Rose mau kemana gitu. Gaul banget gitu. Terus Rose cuma bilang iya kenapa. Nah karena lihat itu akhirnya Lisa mau ikutan untuk ke ruang tamu karena mau Nyamperin? nonton. Iya mau nyamperin, Oke. mau nonton. Terus pas dia keluar kosong, nggak ada orang sama sekali. Terus akhirnya karena bingung karena dia yakin ada Rose, dia manggil lagi dong kayak Rose kamu di mana gitu. Terus akhirnya Rose bilang iya aku di kamar. Terus akhirnya karena takut banget akhirnya Lisa langsung buru-buru balik ke kamarnya Jisoo. Terus pas Lisa tuh langsung cerita ke Jisoo, terus Jisoo dengan isengnya dia bilang jangan-jangan dia lagi di kamar kamu. Nah bener aja besok malamnya Lisanya ini rep-repan kayak atau bahasa kerennya iya kayak ketindihan atau kayak sleep paralysis gitu, dimana dia tuh nggak bisa gerak sama sekali. Dia tuh bangun tapi dia nggak bisa gerak. Terus dia lihat ada cowok tinggi gede hitam duduk di sudut kasurnya gitu. Terus lama-lama hilang tapi ada suara ketawa gitu, cekikan gitu. Serem banget. Apa sih namanya bisa nyamain muka misalnya kayak satu nih, tapi saya aku lihat kakak nih, tapi itu bukan kakak, apa ya? Double ganger. Iya,
Iya, sama satu lagi yang aku ingat ada dari si Jisunya. Dia lagi latihan di ruang latihan itu kan. Terus tiba-tiba dia lihat ada tangan pucat keluar dari lemari di tempat latihannya gitu, terus dia langsung lari. Kalau misalnya itu ternyata temennya yang apa member yang iseng, bukan, atau dia lagi Dia sendiri? lagi sendirian sih, dia lagi sendirian latihan sendirian gitu. Sama tadi kan kalian di awal-awal tuh bahas tentang Squid Game. Nah di Squid Game itu ada satu member Big Bang yang peranin sebagai Thanos di situ. Tahu gak siapa? Diopi. Ya bener sih. Yang di Squid Game kedua Iya. Iya kan? Iya, itu jadi member Big Bang namanya Top atau TOP, aku jujur nggak tahu, sorry banget ya fans Big Bang. Pokoknya dia gitu, dia juga sempat ngalamin di asrama YG. Jadi waktu itu anggota member Big Bang itu lagi ngumpul di ruang tengah, tiba-tiba dari kamarnya Top ini ada lagu nyala dari komputernya, padahal komputernya mati. Itu bener kenceng banget, itu di live. Jadi terus langsung bingung deh gitu. Daripada kayak mereka yang nonton live, kayak orang-orang di sana juga pada menyambungkan dengan cerita yang banyak. Jadi semua orang tuh kayak berkonklusi kalau asrama YG ini angker gitu. Itu emang background bangunannya tuh kayak nggak ada yang pernah cerita gitu, kayak sebelumnya Nggak apa ada gitu. sih, nggak ada. Serem juga ya. Kalau misalnya kalian training di situ, kalian mau kayak gitu? Mau. Yang penting kayak Dulu sih nggak salah ya, tapi gua kalau diambil Money is the anthem. Benar. tapi kita training ini sebenarnya kita mau ngapain? Iya kan, ini cuma ngobrol. Kan tadi udah ngobrol nih di mobil perjalanan. Jangan clueless banget kan? Biasanya kita sama sekali nggak tahu kita bakal mau kemana. Nah. Ya udah sengalir aja. jadi kan tadi kalian udah bahas tentang lokasi-lokasi angker. Terus sekarang kita lagi dari mana? Di Tangerang City Mall. Nah, jadi hari ini aku bakal bawa kalian ke salah satu lokasi angker yang ada di Tang City Mall, yaitu rumah hantu. Oh. Tapi kita nggak paranormal gitu nggak. Iya. Enggak. Tapi ya tetap ya kita lihat aja nanti kalian takut apa enggak ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di rumah hantunya aja kali ya. Dengan challenge dari betul. Saya tidak senang. Benar. Nah, di balik trade tadi nih nanti akan ada ini akan ada video tentang laboratorium ya. Kalian simak dulu baik-baik, lalu baru kalian jalan, oke? Siapa yang pegang senternya? Enggak mau. Laki-laki biasa ya. Paling depan berarti. Udah nyalain. Ayo masuk, filmnya udah mulai. Let's go. Masuk. Bukan jangan kalian, dia masuk. Maju. Oke, disimak dulu videonya karena ada arahannya. Nes, gue gak ikut dan Nes. Lupa gue gak bisa Nes. Kakak berani nggak? Gue juga takut masalahnya. Kalau gak takut kita tutup mata. Mas ini. Mas makasih ya mas. Aku refleksnya nonjok loh mas. Sorry ya mas. Sorry. Mas. Ini di sini. Mas, saya takut banget mas. Demi Allah. Gue nggak mau lagi kayak gini. Bener. Kita salah pintu. Jangan salah, maaf ya. Iya, paham. Bener gak? Paham kadum. Bener gak? Saya juga minta tolong ini, buset. Gue nggak mau banget ya. Ini kayak gini lagi sih. Ya. Sok. Sorry banget.
Sorry mas. Sorry. Iya. Numpang lewat. Gue jangan bisa lihat jalannya anjir. Numpang lewat. Sorry. Ya. Sorry. Nanti dilepasin. Mas maafin saya pegang kayak Mas gini. mahal banget mas. Jujur gue gak ngerti apa-apa tau. Ya sorry. Terus gue mau udah. Sorry. Jalannya sempit. Ini, jalannya sempit. Ayo. Ini ada saya. Sorry. Oke, nggak apa-apa. Wah, sebel banget tuh. Bentar ya, sorry banget. Aduh, gue udah gak mau lagi nih syuting kayak gini nih, Cok. Ini kita ada di Aduh, pegel lagi laboratorium. tangan gue. Sini kita ngapain? Iya ada marmut. Hai. Hai. Teh. Ini udah keluar terus kan? Iya. Gak mau. Mas juga jadi GoPro nya. Oh ya, Konten nggak? Konten sorry. Mas duluan nggak? Cepet nggak? Sumpah. Tuh. Mau. Oh, Ini apa? aja. Enggak. Saya nggak bisa. Aduh si mas saja. Nah, dor. Sorry, gue nggak tahu. Kata dia HP. Masuk warung. Hati-hati. Masuk warung. Di bawah. Bukan, Itu di bawah tuh. Max, gue nggak mau. Ini. Ada Iya. Di belakang. Hati. Sorry. Oke, udah. Udah, bangun lagi. Nah, ayo. Oke. Ya. Ayo. Jangan pegang Mas. Ketonjok sama saya. Tetap ada di dalam. Ya udah deh. Hati-hati Mas. Jangan nangis Kak. Mas jangan dipegang ya Mas. Nanti saya tonjok. Syuting kayak gini nih, Cok. Kita ada di dalam. Aduh pegel lagi tangan gua. Sini kita ngapain? Iya ada marmut. Hai. Aja. Enggak. Saya nggak bisa. Aduh si mas saja. Nah, dor. The end. Beneran. Mau narik mas-masnya. Gini ya. Tadi kan tapi tadi ya dari gue sih karena gue bukan penyuka itu ya suka, tapi kayak tadi tuh bener-bener di dalam tuh gelap banget, terus sempit juga, terus kita bertiga by the way, kita ada Tania, ada produk kita di belakang,
gimana? Berani banget. Pemenang depan pintu. Ya kalau yang penyuka horor dan nggak yang takutan gitu kayaknya sih nggak apa-apa. Enggak Sebenarnya karena gue takut gelap aja guys, jadi pas di dalam tuh kayak bener-bener enggak. Kalau maksudnya kalau nggak pakai kacamata atau minus juga bener sama sekali nggak bisa lihat sih. dan paling serem tuh pas yang tadi merangkak sih. Iya, jadi di dalam itu ada kayak lorong kecil, itu sebenarnya terakhir banget sebelum kita masuk ke pintu keluar. Tapi itu seru banget. Dan itu juga ada pintu-pintu gitu loh banyak, jadi nggak cuma kan kalau misalnya di rumah hantu biasa kan kita ngikutin gitu kan, tinggal ngikutin. Ini enggak, jadi kita harus milih pintunya. Tadi kita sempat salah pintu terus kayak tiba-tiba wah gitu. Muncul pocongnya. Yang Lepasin tali saya. Pasti Iya, tali kayak saya. pocong warna merah. Terus ada apa lagi tadi ya? Ada zombie juga. Oh, ada zombie ya? Oh, nggak Iya. ada. Di tadi pintu kita keluar tuh ada. Itu zombie tuh. Kamu zombie? Kayak zombie tapi dia pakai zombie ya, manusia yang udah mati Oh, iya. gitu. Terus cuma overall kalau mau rating berapa tan? 1/10. 8. 8. Apakah kita akan mau lagi tempat ini harus Enggak. latihan dulu sih? Iya harus latihan. Harus latihan. Sebenarnya kalau udah kayak gini, gue masuk lagi, mungkin gue karena udah kebayang gitu loh. Hmm. Karena gue takut gelap aja sih, jadi kayak Tapi gue takut. nggak tahu guys. Gue takut aja. Oke, but anyways itu aja Kita hari ini petualangan rumah setan kali ini. Jangan lupa streaming streaming di Spotify dan juga nonton kita di YouTube radio juga. radio